Welcome to my presentation. Video ini dibuat oleh kelompok 7 pengantar manajemen Prodi Pendidikan Bisnis. Materi yang kita bahas kali ini adalah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Mari kita bahas. Yang pertama ada kekuasaan atau power. Apa sih kekuasaan itu? Apa kalian tahu arti kekuasaan? Nah, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan buat mempengaruhi orang atau mengubah orang atau situasi. Mari kita contohkan. Arisman adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai kekuasaan. Nah, ini Benget. Benget adalah kepala staf yang bekerja keras dan sangat bertanggung jawab. Kalau ini Abdul. Abdul adalah staf biasa, namun orang tuanya memiliki saham terbesar di perusahaan ini. Suatu hari, Arisman memanggil Abdul ke kantornya. Lalu terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Nah, dari contoh barusan, dapat kita simpulkan bahwasannya bila perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut menyampaikan konotasi yang positif, bahkan sangat dibutuhkan. Sebaliknya, dengan jika perubahan yang tidak baik atau negatif. Kesimpulannya, kekuasaan sesungguhnya artinya konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan serta bawahan, atau manajemen puncak serta manajemen taraf bawah. Sebab organisasi artinya perpaduan orang pada pencapaian tujuan. Maka organisasi ditunjukkan buat membaharui situasi melalui orang-orang supaya perubahan terjadi. Supaya perubahan ini bisa terjadi, maka kekuasaan dibutuhkan. Nah, kekuasaan itu memiliki faktor-faktor loh. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, ini adalah faktor-faktor kekuasaan. Yang pertama ada reward power, yang kedua ada coerce power, yang ketiga ada legitimate power, yang keempat ada expert power, yang kelima adalah referent power. Mari kita bahas. Faktor kekuasaan yang pertama, reward power, atau kekuasaan untuk menyampaikan penghargaan. Kekuasaan ini yang ada menjadi dampak dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk menyampaikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Contohnya nih, Yolanda adalah seorang manajer SDM. Yolanda mempunyai kekuasaan balas jasa atau reward power. Suatu hari, Yolanda menyampaikan pesan pada bawahannya. Siapapun yang bisa mencapai target bulan ini, saya naikkan gajinya. Setelah 1 bulan berlalu, ternyata ada satu staf yang mencapai target. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, maka terjadilah perbincangan sebagai berikut. Coerce power, atau kekuasaan seseorang buat memberikan eksekusi atas kinerja yang jelek yang ditunjukkan oleh SDM atau energi kerja pada sebuah organisasi. Contohnya nih, Linsah adalah seorang pimpinan di perusahaan yang keras, disiplin, dan sangat bertanggung jawab. Ia memiliki kekuasaan coerce power. Suatu hari, dia mendapat laporan bahwasannya kinerja bawahan itu sangat buruk. Lalu, dia menyampaikan pesan bahwasannya sebagai berikut. Kesimpulannya, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman ialah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya nih, Arisman adalah staf biasa yang berprestasi dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Suatu hari, pimpinan tertarik dengan prestasi-prestasi yang dibuat oleh Arisman. Lalu, beliau memanggil Arisman ke kantornya dan terjadilah perbincangan sebagai berikut.
Kekuasaan yang keempat ada expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya nih, Arisman adalah seorang HRD di perusahaannya. Dia ahli menerapkan kebijakan, peraturan, dan strategi perusahaan untuk karyawannya, hingga menjaga hubungan yang baik antar karyawan dengan perusahaan. Kekuasaan yang kelima ada referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Contohnya nih, di suatu perusahaan terdapat satu staf yang sangat digemari oleh karyawan lain. Staf ini dikenal sangat baik, ramah, jujur, bekerja keras, dan bertanggung jawab, serta sangat baik dalam kerja tim. Pada akhirnya, dia diberi kepercayaan oleh kepala staf. Yang kedua ada kewenangan atau authority. Pernah nggak sih kalian mendengar kata kewenangan? Nah, kewenangan atau kekuasaan formal atau terlegitimasi dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjukkan atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki wewenang atau kekuasaan yang terlegitimasi. Kewenangan ini memiliki dua sudut pandang loh. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menandakan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir menjadi akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari wewenang yang diberikan. Pandangan kedua adalah pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan yang berdasarkan penerimaan atau acceptance view memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahannya tergantung dari beberapa persyaratan. Terdapat beberapa jenis kewenangan. Yang pertama ada kewenangan lini, yang kedua ada kewenangan staf, yang ketiga ada kewenangan fungsional, dan yang keempat ada konflik lini dan staf. Kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Jika kita kembali mengingat bagian organisasi dalam sebelumnya, maka kewenangan garis ini direpresentasikan oleh chain of command dari mulai hierarki yang tinggi atau direktur misalnya, hingga di hierarki yang terendah seperti guru atau pekerja langsung yang melakukan kegiatan teknis operasional di lapangan. Yang kedua, kewenangan staf. Mereka yang membantu organisasi pada pencapaian tujuannya. Hanya saja dengan cara tidak langsung. Bentuknya dapat melalui pemberian jasa advokasi bagi direktur. Contohnya konsultan manajemen, juga bagian keuangan. Contohnya konsultan pajak, serta lain sebagainya. Dalam organisasi pemerintahan, misalnya ada yang dinamakan menjadi staf ahli. Yang ketiga, kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional atau functional authority artinya mereka yang berada pada bagian tertentu pada organisasi, mempunyai kewenangan lini maupun staf, tapi juga dikarenakan sebab tugasnya diberi wewenang buat melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya nih, Linsa adalah bagian keuangan, sekalipun hanya bertanggung jawab di bagian pencatatan, aneka macam transaksi, namun dia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan survei dan pengontrolan terhadap bagian lainnya yang terkait menggunakan tugasnya pada bagian keuangan. Konflik lini dan staf. Mereka yang berada pada bagian lini kadangkala merasa bahwa dirinya lebih mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Sebagai akibatnya, ada masukan dari mereka yang mempunyai wewenang staf atau misalnya konsultan manajemen bagi perusahaan. Mereka yang berada di bagian lini ini tidak menggunakan dan tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh konsultan. Yang ketiga, tanggung jawab atau responsibility.
Apa sih tanggung jawab itu? Mungkin kita sering mendengar kata-kata tanggung jawab di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, tanggung jawab adalah menyampaikan arah untuk apa serta kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dengan istilah lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang buat tidak saja mempergunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang sudah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Ayo kita bahas lebih lengkap. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Proses pengalihan tugas pada orang lain yang legal atau terlegitimasi dari mekanisme tertentu pada organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan mengganggu proses pencapaian tujuan tadi. Terdapat prinsip klasik pelimpahan wewenang menjadi efektif. Yang pertama ada prinsip skalar atau scalar principle. Yang kedua ada prinsip kesatuan pemerintah atau unity of command. Yang ketiga ada tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Ayo kita pahami. Yang pertama ada prinsip skalar atau scalar principle. Prinsip skalar merujuk pada pedoman bahwa dalam sebuah proses penegasian prinsip skalar atau scalar principle atau pelimpahan wewenang harus ada garis wewenang yang ketara dari hierarki tertinggi sampai hierarki yang terendah. Yang kedua ada prinsip kesatuan pemerintah atau unity of command. Prinsip ini merujuk pada pandangan bahwa setiap bawahan semestinya melapor atau mempertanggungjawabkan hanya pada satu atasan yang menyampaikan kewenangan kepadanya. Oleh karena itu juga, pemerintah semestinya berasal dari satu asal agar jelas apa yang menyampaikan wewenang dan kepada siapa wajib dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Prinsip ini menganggap bahwa pelimpahan kewenangan dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, serta menggunakan kewenangan mirip apa. Menggunakan adanya kejelasan ini, maka proses pertanggungjawaban serta apa yang telah dilegasikan juga akan menjadi lebih praktis secara jelas. Terdapat 4 tindakan pelimpahan wewenang agar berjalan efektif. A. Penentu hal-hal yang dapat didelegasikan. B. Penentu orang yang layak menerima delegasi. C. Penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. D. Pelimpahan tugas yang diberikan intervensi pada saat diperlukan. Apa kamu tahu sentralisasi dan desentralisasi? Mari kita bahas. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah diputuskan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang ada bawahannya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut. Asal apa yang sudah diputuskan dari hierarki yang tertinggi, dengan kata lain, sentralisasi ialah pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada hierarki dan atas asal suatu organisasi. Desentralisasi memandang bahwa dikarenakan hierarki yang dibawa ialah mereka yang akan berhadapan pribadi menggunakan fenomena, maka hierarki yang pada bawah tersebut perlu diberi lebih keleluasan buat mampu memutuskan cara yang terbaik dalam melakukan pekerjaan dan tidak wajib diputuskan dari hierarki yang lebih tinggi darinya. Dapat kita simpulkan bahwasannya desentralisasi ialah representasi dari wujud adanya pelimpahan wewenang dari hierarki yang lebih tinggi pada hierarki yang lebih rendah pada hal pengambilan keputusan serta penentuan menggunakan cara bagaimana aktivitas akan dijalankan. Sedangkan sentralisasi memandang bahwa dikarenakan tujuan organisasi secara keseluruhan perlu dipastikan supaya bisa tercapai. Oleh karena itu, segala keputusan dari hierarki yang paling tinggi. Dikarenakan mereka yang berada di hierarki yang paling tinggi tadi adalah mereka yang paling bertanggung jawab.
akan tercapai tidaknya tujuan asal organisasi secara keseluruhan. Nah, sentralisasi dan desentralisasi ini ternyata memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan menggunakan pendekatan desentralisasi. Yang pertama, kedekatan dengan pihak sasaran, di mana kedekatan dengan pihak sasaran ini akan lebih memudahkan organisasi untuk menjawab kebutuhan dari pihak sasaran. Yang kedua, pengetahuan lokal atau lapangan. Desentralisasi menggambarkan bahwa adanya cara pengorganisasian yang berbasis pengetahuan lokal atau lapangan secara lebih baik. Kita dapat bayangkan, bila sebuah perusahaan yang mempunyai cabang pada 10 kota yang tidak selaras memakai pendekatan yang sama buat ke 10 kota tadi. Bisa jadi terdapat beberapa hal yang mengalami ketidaksesuaian dengan lapangan, karena umumnya pendekatan yang sama bagi berbagai daerah lebih bersifat umum serta belum tentu menyentuh apa yang dibutuhkan pada pasar, sasaran, atau pada lapangan. Yang ketiga, penerimaan dari pihak sasaran. Pendekatan ini akan membantu perusahaan untuk lebih dapat diterima oleh pihak sasaran atau pasar sasaran. Yang keempat, ada keputusan lebih fleksibel. Adapun kelemahan dari desentralisasi antara lain adalah yang pertama adalah kualitas yang berbeda dari suatu daerah ke daerah lain. Yang kedua adalah biaya relatif tinggi. Kenapa ya pendekatan desentralisasi itu masih dipertahankan? Alasan mempertahankan pendekatan sentralisasi sebagai berikut. Ada beberapa alasan yang mempertahankan pendekatan sentralisasi ini, antara lain yang pertama, sifat keumuman dari cara pengelolaannya. Umumnya, konsumen menginginkan harga yang murah, kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Kesemua itu bersifat umum di seluruh pasar sasaran. Yang kedua, terdapat efisiensi biaya, tidak memiliki konsekuensi tambahan sebagaimana desentralisasi dan demikian, sentralisasi lebih efisien dari segi biasa. Yang ketiga, terdapat kesamaan kualitas. Sentralisasi dapat menjamin terpilihnya kualitas dari apa yang diberikan oleh organisasi dan hal mendorong tercapainya kualitas yang sama dari apa yang diberikan oleh organisasi. Yang keempat, adanya kemajuan teknologi. Namun, dampak adanya kemajuan teknologi, sentralisasi tidak selalu berarti lambat pada aneka macam hal. Banyak sekali keputusan kebijakan hingga cara pengerjaan dari organisasi menggunakan adanya kembalian. Tahukah kamu mendesain pekerjaan atau job design? Nah, mendesain pekerjaan atau job design pada dasarnya adalah pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasinya. Menurut Stoner, Freeman, serta Gilbert pada tahun 1995, ada 3 pendekatan pada melakukan desain pekerjaan, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan motivasi, serta pendekatan biologis. Ketiga pendekatan ini dipergunakan secara berbeda-beda buat berbagai jenis organisasi serta pekerjaan berbeda-beda yang pula. Yang pertama, pendekatan mekanis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan dibagi sesuai beban pekerjaannya, apakah yang bersifat rutin dan tidak bersifat rutin. Sesudah pekerjaan dibagi menjadi rutin dan tidak rutin, maka selanjutnya orang-orang dalam perusahaan bisa ditempatkan sinkron menggunakan desain pekerjaan yang sudah dirancang tadi. Ada yang ditempatkan buat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin dan ada juga yang tidak. Sebab sifat kerutinannya maka dikenal kata mekanis. Sebab mekanis merujuk kepada setrika baju yang sudah jadi dalam sebuah perusahaan Jerman. Artinya, salah satu model cara kerja mesin yang cenderung rutin dan permanen. Yang kedua, pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus juga didesain dan dibagi sesuai motif yang berbeda-beda yang dimiliki oleh para pekerja. Pekerja yang mempunyai motivasi yang tinggi buat melakukan hubungan sosial barangkali bisa ditempatkan pada pekerjaan di bagian pemasaran
atau yang terkait menggunakan hubungan masyarakat. Pekerjaan yang mempunyai motivasi yang tinggi buat melakukan penemuan tentang produk barangkali dapat diberikan pekerjaan pada bagian riset dan pengembangan serta seterusnya. Yang ketiga, pendekatan biologis. Dari pendekatan ini, pekerjaan juga harus didesain sedemikian rupa agar mempertimbangkan aspek biologis dari para energi kerja atau orang-orang yang terdapat pada organisasi. Faktor-faktor yang terkait dengan aspek biologis dari energi kerja merupakan faktor keamanan gender atau yang terkait menggunakan berita pemerkosaan, keamanan lingkungan atau ventilasi yang baik dalam ruangan tempat kerja, dan aneka macam berita lainnya. Nah, dari materi yang barusan kita bahas, maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau mengubah orang atau situasi. Bila perubahan pada orang atau situasi, perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Faktor yang mendasari kekuasaan diantaranya reward power, conserve power, legitimate power, expand power, dan reference power. Serta kewenangan atau authority intinya adalah bentuk lain asal kekuasaan yang seringkali digunakan pada sebuah organisasi. Wewenang merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Jadi, jika kewenangan adalah kekuasaan buat melakukan sesuatu, tanggung jawab justru menyampaikan arah buat apa serta mana semestinya kekuasaan itu digunakan. Selanjutnya, delegasi atau kemampuan seorang manajer atau pimpinan memberikan wewenang dan tanggung jawab atas kegiatan khusus kepada seseorang atau kelompok sehingga bobot atau kinerja sama dengan yang lainnya. Secara sederhana dapat berarti memecahkan proyek pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membaginya di antara berbagai individu. Pemimpin bertindak sebagai pengawas, sementara bawahan juga mendapatkan beberapa otoritas. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang arti dan penjelasan lengkap tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.